Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Di pinggir semua ya? Di pinggir semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, Bapak saya, kembali kita berjumpa di pelajaran kita, pelajaran Salasatul Usul. Menyambung bahasan di bahasan kita sebelumnya. Telah selesai kita dari bahasan 4 perkara yang wajib diketahui. Yang nomor pertama, al-ilmu. Telah selesai kita dari bahasan al-ilmu, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian beramal dengan konsekuensi ilmu yang telah kita sebutkan. Semoga enggak lupa ya di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, beramal, il-amal, ibu saya, bapak saya tidak diragukan ya, dia bagian terpenting juga dari 4 perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Karena beramal itu samaratul ilmi, dia adalah buah dari ilmu pengetahuan itu. Seseorang yang mengetahui sesuatu maka wajib untuk dia mengamalkannya. Maka orang yang mengetahui sesuatu dia tidak mengamalkannya, maka dia masuk dalam ancaman Allah. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besarlah kemarahan Allah terhadap orang yang berucap tapi tidak mengerjakan. Baik. Maka beramal ini bagian dari 4 penting untuk diketahui oleh seorang muslim. Baik, dia tahu, dia berilmu tentang wajibnya belajar, tapi dia tidak belajar. Maka masuk dalam ancaman ini, yakni tidak mengamalkan apa yang dia ilmui. Maka disebutkan di tempat lain oleh para ulama, il fasad min ulama'ina syabahun bil yahud. Yang rusak dari kalangan para ulama-ulama kita itu memiliki keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Dia tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi, seorang rasul, tetapi tidak mewujudkan dalam bentuk amalan. Dalam arti bahasa sederhananya, ibu saya, jangan pintar ngomong saja tapi tidak ada amalan. Begitu maknanya. Ya, karena sebagian orang, masya Allah ya, kalau ngomong itu pintar. Ya, kalau ngomong itu pintar, tapi pas praktik nol. Pas praktik nol. Wal fasad min ubadina syabahun bin nasar. Dan yang rusak dari kalangan ahli ibadah-ibadah kami itu adalah memiliki keserupaan dengan orang-orang Nasrani. Maklum ya, orang Nasrani itu, Nasara itu menyembah Allah tetapi tidak dengan ilmu pengetahuan.
Ya kapan ceritanya meja bisa menjadi kursi, sebagaimana Isa menjadi nabi kok tiba-tiba jadi anak Tuhan? Nah, itu enggak diterima. Menyembah Allah tapi tidak dengan ilmu. Maka orang itu berdiri di antara dua ini. Dia berilmu dan dia mengamalkannya. Makanya bagus ya bapak saya yang hadir mungkin gak hadir sama istrinya. Ya, misalkan habis belajar seperti ini pulang, amalkan. Misalkan, Dek, tadi abang ngaji, sini kumpul. Tadi materi kita ada materi ini tadi disampaikan. Ya, itu dakwah. Ya, itu dakwah. Jangan habis pulang ngaji, ya, apalagi nggak ngajak istri. Setelah itu istrinya juga enggak diajak ngaji. Iya. Baik bapak-bapak saya. Jangan tersinggung ya. Iya. Ya mungkin kalau yang aktivitas nggak apa-apa, yang ada uzur nggak apa-apa. Masalahnya sebagian ada orang dia sudah menikahi anak orang, tapi nggak diajarkan ilmu agama. Tidak diberikan asupan ilmu pengetahuan. Enggak bisa bapak-bapak saya. Kalau cuma sekedar untuk diberikan televisi di rumah, kamu ngaji ya? Enggak bisa. Sesekali bahkan harus ketika suami itu datang belajar sebagai mahram, dia bawa istrinya sama anak-anaknya ikut duduk belajar. Barakallahu fiik. Wal amalu bihi. Kemudian nanti kita masuk wa da'watu ilaih. Iya. Mendakwahkan konsekuensi di atas. Nah, kita sudah belajar bapak saya. Nah, istri kita, anak kita itu domain kita. Jadi semua orang itu bisa bertindak sebagai ustadz, menjadi dai itu bisa. Suami dai bagi anak-anak. Ya siapa tahu nanti belajar ceramah di rumah, siapa tahu nanti setelahnya jadi penceramah beneran misalkan kan? Ya, kenapa tidak mungkin? Mungkin. Istrinya banyak 4 gitu kan? Dia manage dengan bagus itu sambil latihan ceramah. Masya Allah, anaknya juga banyak. Ya, kenapa enggak mungkin? Kenapa enggak mungkin? Apalagi mungkin tetap dia hadir di majelis ilmu. Enggak ada orang melarang antum jadi dai. Ikhwan bapak saya, enggak ada. Tidak ada ceritanya ustadz ngelarang antum ceramah, itu enggak ada. Bahkan Al-Ustadz Yazid ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah, kalian yang duduk di majelis ilmu itu lebih berhak untuk berdakwah daripada orang yang hanya sekedar ngaku-ngaku kemudian dakwah. Kita nggak tahu ilmunya di mana. Tapi masalahnya kan kadang keberanian itu yang belum ada, ya nggak bapak saya? Nggak ada orang melarang kita jadi dai, itu nggak ada. Ustadz itu mengarahkan kita, antum berdakwah tapi harus juga duduk di majelis ilmu. Begitu. Ya, jangan hilang dari majelis terus dakwah. Ini kan manhajnya nggak bagus kalau begini, ya, nggak bagus. Nah itu yang disarankan oleh guru-guru. Maksudnya apa? Agar nanti apa permasalahan di lapangan bisa ditanyakan langsung di majelis ilmu. Seperti itu dulu di zaman Rasulullah. Mu'adz bin Jabal, Hudzaifah ibn Yaman dikirim oleh Rasulullah. Sepulang dari tempat dakwah balik lagi belajar sama Nabi. Begitu, nggak lepas, ya nggak lepas. Makanya ada seorang ustadz ngelang-ngelang buana ya ceramah. Saya nggak sebut namanya. Dia nasihatin sama ustadz. Ya, karena dulu ngaji sama ustadz, setelah jadi ustadz terkenal, berhenti ngaji sama ustadz. Ya, sama ustadz guru kita ya Ustadz Yazid. Ya, artinya sibuk dakwah. Ya tapi mungkin kalau ustadz mungkin di pelosok sana, mungkin di NTT. Misalkan begitu, mungkin bisa melalui live video, misalkan buka kajian-kajian guru, itu cara untuk menyambung. Baik bapak saya, seorang ulama salaf di masa silam itu pernah seorang khatib, tukang pemberi khutbah, ceramah. Setiap hari itu diminta sama pengikutnya untuk menyampaikan materi tentang apa? Tentang pembebasan budak-budak. Ya. Dan perbudakan itu akan terus tegak sampai hari kiamat bapak saya ya. Selama ada peperangan antara muslim dengan kafir, maka perbudakan itu terus berjalan. Tetapi demikian, Islam memotivasi orang untuk memerdekakan budak.
Dan perbudakan di dalam agama Islam itu untuk mengajarkan agama Islam. Maka perbudakan atau budak itu diberikan setengah hak sebagaimana hak seorang istri. Ya, tidak benar ya seperti yang diklaim atau seperti yang disebutkan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Dan perbudakan itu bukan hanya agama Islam. Perbudakan itu dari dulu, dari Yahudi, Nasrani, tapi mereka itu brutal cara memperbudak. Memperbudak itu benar-benar jadi budak kayak hewan, kayak binatang. Itu orang-orang Yahudi. Turun agama Islam membatasi itu, menurunkan aturan-aturan perbudakan. Tayyib, barakallahu fiik. Ini seorang tokoh diminta oleh pengikutnya untuk khutbah merdekakan budak. Setiap dia naik khatib, materi itu enggak disampaikan. Ya sama kayak antum mungkin kan saking gregetnya mungkin di satu kampung, Ustaz, sampaiin kalau maulid itu bid'ah. Ustadznya setiap khutbah enggak nyampein kan begitu kan? Enggak nyampein. Barakallahu fiik. Mungkin sebagian orang kan suka begitu, greget. Minta materi sama Ustaz sampaiin gini aja biar orang paham. Kadang kita begitu, minta sama ustadznya, ngejadak ustadznya harus menyampaikan materi itu. Sama juga dulu, dia minta sampaikan tentang pembebasan budak, gak disampaikan, berulang kali khutbah. Sampai suatu momen benar dia sampaikan materi itu. Diketahui bahwa dia telah memerdekakan budak sekian banyak, baru dia menyampaikan. Nah ini cakep nih orang kayak begini. Jadi enggak banyak ngomong tapi banyak bertindak. Nah, jadi il-amalu bihi. Kemudian ketiga yaitu apa? Wa da'watu ilaih, berdakwah kepadanya. Ya dari konsekuensi tadi. Ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi bapak saya. Semua orang memiliki domain masing-masing. Ya, maka berdakwahlah pada domainnya. Seorang mungkin ibu saya yang ngajar di TK misalkan, ngajar di PAUD, berdakwah di area itu. Ya, seorang suami yang mungkin setiap hari kerja ketemu sama keluarga, berdakwah di area itu. Kalau seperti ini tegak, insya Allah. Apalagi mungkin keluarga terdekat, mulai dari paman, mulai dari kemenakan, ya, kemudian mulai dari misan, kemudian sepupu, terus berdakwah. Nah, jangan kita kadang tajam sama orang, sama keluarga sendiri tidak berani. Nah, ini kurang cakep, kurang bagus, ya, kurang bagus. Baik. Nah, jadi pada domainnya itu tegakkan dakwah, ya, tegakkan dakwah. Kemudian keempat, was-sabru 'alal adzafi, yaitu bersabar di atas rintangan-rintangan dakwah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikian kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan para mujrim, penjahat. Artinya orang-orang ya mujrim, pelaku dosa, pelaku maksiat. Ya, itu wa kadzalika ja'alna. Demikian kami jadikan. Allah. Siapa yang menjadikan? Allah yang menjadikan. Musuh-musuh apa? Musuh-musuh dakwah. Barakallahu fiik. Was-sabru 'alal azafi. Baru kemudian Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menukil perkataan Imam Syafi'i, "Law ma anzalallahu surata illa hadhihi surah lakafathu." Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan surat kecuali surat ini, maka niscaya sudah cukup. Kemudian beliau menukil perkataan Imam Al-Bukhari, "Al-ilmu qabla al-qawli wal amal." Ilmu itu adalah lebih dulu dari perkataan dan perbuatan. Taib. Didasarkan kepada firman Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Barakallahu fiik. Illallah atau yang kita kenal dengan syahadat la ilaha illallah. Syekh Zaid Al-Madkhali
di dalam Thariqul Wusul ila Thalathatil Usul itu memiliki syarah tersendiri. Beliau mensyarah tentang itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu dia memiliki rukun, dia memiliki syarat. Sebagaimana wudu memiliki rukun, memiliki syarat. Sebagaimana salat memiliki rukun, memiliki syarat. Rukun la ilaha illallah berapa Bapak saya? Rukun la ilaha illallah berapa rukun? 2. Nafyu wal isbat. Masya Allah, murid kesayangan saya. An-nafyu wal isbat. Jangan lupa. Jadi la ilaha illallah mengandung 2, rukun, syarat. Dan itu beda, rukun sama syarat beda. Kalau di dalam salat rukun, kemudian ada syarat sah. Iya. Kemudian juga wudu ada rukun, ada syarat sah. Itu beda. Nah sekarang la ilaha illallah berapa rukunnya ibu saya? Ada 2. An-nafyu wal isbat. Apa an-nafyu? Peniadaan. Iya, an-nafyu peniadaan. Kalau kita lihat la ilaha illallah itu apa? Ada 2 kata yang sekaligus menjadi rukunnya. La ilaha itu peniadaan. Tidak ada sesembahan. Jadi meniadakan seluruh yang disembah selain Allah. Harta, apalagi patung, berhala, istri, anak-anak, semua masuk dalam kategori penyembahan atau yang disembah. Ya, ketika itu mayatajawazul had. Ketika itu ketaatan yang sudah melampaui batas selain atau kepada selain Allah, maka dia termasuk taghut. Maka dia termasuk sesembahan selain Allah. Makanya hati-hati Bapak saya, misalkan azan misalkan, Allahu Akbar. Kebiasaan terus transaksi, terus uang, bisa jadi uang itu masuk dalam kategori itu Tuhan atau sesembahan. Dan bisa masuk dalam makna mensyirikkan Allah dengan apa? Dengan uang. Yang penting dapat, mau halal mau haram, menyekutukan Allah dengan apa? Dengan uang. Harta, anak, istri, patung, berhala. Jadi tidak mesti yang namanya penyembahan itu harus duduk. Makanya dulu Rasulullah SAW itu pernah beliau bersabda, di antara kalian kelak ada orang-orang yang akan menjadikan pemimpin-pemimpinnya menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kita enggak pernah sujud di depan mereka. Lalu apa kata Rasulullah? Engkau menghalalkan apa yang mereka halalkan, sementara Allah mengharamkan. Engkau mengharamkan apa yang mengharamkan, sementara Allah menghalalkan. Berarti kalian telah menjadikan pemimpin kalian sebagai apa? Sebagai tandingan-tandingan Allah. Hati-hati makanya Bapak saya, taat sama pemimpin itu ada batasannya. Ya, ada batasannya. Jangan nanti misalkan pemimpin penguasa misalkan menghardik, katakan bahwasanya khamar itu tidak memabukkan atau tidak haram demi Allah sampai meninggal. Ya, atau mungkin pemimpin mengatakan misalkan katakan bahwasanya patung dan berhala itu boleh, bagian dari budaya, demi Allah enggak akan saya taat. Karena Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul musawwirin. Dan hadis itu kita akan bawa sampai meninggal dunia. Wa in duriba dhuhruk wa ukhidha malak wa ukhidhu maluk. Meskipun dipukul pundak-pundakmu, meskipun diambil harta-hartamu. Jangan sampai bias. Ya, menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, kemudian kita ikut di situ, maka termasuk kita menjadikan pemimpin-pemimpin itu sebagai tandingan Allah. Nah, makanya bagaimana muamalah kita dengan pemimpin, penguasa? Penguasa itu kita ambil baiatnya dan jaga jarak dari penguasa. Bukan dekat dengan penguasa. Penguasa itu didakwahi, bukan dekat dengan mereka. Ya. Itu Bapak saya ya. Ini terlalu dekat kadang sama penguasa. Barakallahu fiik. Berarti enggak boleh Ustaz. Boleh dekat, tapi maksudnya berdakwah.
Dai itu nggak boleh dia ngetuk sendiri, datang ngetuk pintu istana, tuh nggak boleh. Tercela, itu aib di kalangan para salaf. Diundang, ya nggak apa-apa diundang, tapi sebatas memberikan dakwah, nasihati. Sebagaimana disebutkan oleh para sahabat Rasulullah, bertemu 4 mata, dakwahi. Kapan bertemu dengan mereka, dakwahi. Ya, bukan masukin proposal, minta dana sama mereka. Barakallahu fiik. Atau mungkin kepentingan dakwah. Misalkan apa? Peresmian. Ya, kemudian apa? Misalkan peletakan batu pertama, atau mungkin ada baksos mungkin di tempat itu, mengundang aparat desa mungkin. Tapi begitu ketika kita bertemu, ada waktu sedikit, selipin dakwah, ceramahi mereka, ya itu. Lalu bukan bermanis-manisan, ya bermanis-manisan. Ada jarak, ya ada jarak yang harus dijaga. Ya. Barakallahu fiik. Demikian juga kuburan, mayat-mayat, ya. Sebagai apa? Sebagai apa istilahnya, tempat-tempat penyembahan. Tapi hati-hati ya kawan-kawan, bapak-bapak saya. Di situ ada klasifikasi hukum. Nah, sekarang saya tanya apa hukum orang bertawassul dengan orang-orang saleh? Tawassul, bukan minta. Apa hukum bertawassul? Tawassul itu, ibu saya begini, kalau tawassul itu ya, dia menjadikan seseorang yang sudah meninggal dunia sebagai wasilah untuk mempertaruhkan nama orang itu di hadapan Allah. Sebagaimana saya mengatakan, ya Allah, saya malam Senin jam 2 malam saya bangun sholat malam tahajud. Ya Allah, kalau sekiranya amalan itu aku lakukan ikhlas semata-mata karenamu ya Allah, maka berikan aku jodoh. Berarti dia mengatasnamakan ibadah tersebut. Tetapi masalahnya, apa hukum mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia untuk dijadikan wasilah? Apa hukumnya? Haram. Masya Allah, barakallahu fiik. Mas Nandang? Syirik. Ini bilang haram, bilang syirik. Apa? Haram. Tayyib. Bapak? Haram, bid'ah, syirik. Ya. Tapi syirik kecil. Ya. Dia bukan syirik besar. Ya, tapi ingat ya, kalimatnya benar-benar apa? Benar-benar tawassul. Ya, seperti kalimat yang sering didendangkan tuh sama orang kampung. Rabbi bil Mustafa balik maqah sidana. Wahai Tuhanku, dengan Muhammad sampaikanlah aku atau mudahkan aku untuk sampai ke hajat-hajatku. Berarti dia mengatasnamakan Rasulullah, karena dia memandang bahwasanya Rasulullah itu orang mulia, Rasulullah itu orang agung, Nabi, Rasul. Maka sangat mungkin kalau saya menyebut nama Muhammad, doa itu lebih cepat untuk diterima. Akli. Barakallahu fiik. Tayyib. Akli. Sama seperti misalkan saya bilang sama Pak Jokowi, misalkan Pak Jokowi turunkan saya dana, ya, karena saya kenal sama Pak Ngabalin. Pak Ngabalin orang dekatnya saya Pak Jokowi, misalkan begitu. Misalkan orang dekatnya Pak Jokowi, saya kenal sama Pak Ngabalin, Pak. Oh, Pak Ngabalin ya? Oh iya, dah. Ditransfer misalkan. Nah, dia analogikan seperti itu. Jadi ketika orang-orang itu dekat dengan Allah, termasuk juga para wali, para orang-orang saleh. Ya. Yang benar dalam masalah ini, haram, bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Kemudian ketiga, syirik kecil. Nah, klasifikasi seperti ini bapak saya, mungkin kita bisa menghindar dari kalimat syirik, karena umumnya orang awam kalau disebut syirik itu syirik apa? Syirik besar. Makanya ketika kawan-kawan bilang ini syirik, makanya marah mereka. Mereka itu dikira apa? Murtad, keluar dari agama Islam. Nah, makanya kalau bagus cara menjelaskannya, ini haram. Jelaskan dengan detail. Ya, syirik
syirik kecil, wasilatan ila syirkil akbar, yaitu wasilah menuju kepada syirik akbar. Ya karena umumnya dulu orang terjatuh kepada syirik akbar itu enggak langsung bapak saya. Mulai dari apa? Mengagungkan secara bertahap, berlebihan. Akhirnya mereka jatuh kepada syirik akbar. Barakallahu fiik. Interaksi dengan kuburan atau mayit. Saya kalau nggak salah pernah sampaikan di sini. Ya, tawassul itu ada berapa tawassul yang disyariatkan. Pertama, tawassul dengan amal soleh. Sebagaimana kisah 3 orang yang masuk goa. Satunya amal solehnya berbakti kepada orang tuanya. Kemudian kedua, amal solehnya apa? Amal solehnya apa? Meninggalkan zina. Ya. Meninggalkan zina. 3, kalau itu asma Allah. Tapi ini amal soleh. Bentuk amal soleh yang masuk ke goa itu, 1, berbakti kepada orang tua. Itu tawasul yang paling bagus. Ya. Makanya kalau doa itu mau dikabulkan bapak saya, sertakan dengan wasilah. Wasilah. Ima bertawasul dengan amal saleh, ya. Ima bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Sebut, ya Allah, semalam saya berikan ibu saya susu, ya Allah. Bahkan mungkin kalau ada kesulitan bapak saya, kita masih punya ibu, kita masih punya bapak, kirimin uang dan tanam di hati itu ikhlas. Kirimkan uang, ada apa ini kok kirim uang? Gak apa-apa, pakai makan bu, sepuasnya makan. Nah nanti sebut di dalam doa, mungkin lagi punya hutang atau mungkin lagi punya apa. Nah kalau ingin doa itu greget, ya terkabulkan, salah satunya apa? Menghadirkan wasilah. Ya, pertama wasilah dengan amal saleh. Ya, yang terakhir apa? Seorang bos yang mengkembangbiakkan hasil dari karyawannya. Ada seseorang pernah kerja sama dia, kemudian gajinya berupa apa? Berupa hewan, ternak, kambing atau sapi, kemudian dia tiba-tiba hilang, pergi. Lalu oleh si bos itu mengkembangbiakkannya, dijaganya sampai dia punya anak, sampai menjadi sekebon. Tiba-tiba orang itu datang, minta kambingnya yang cuma 2 atau 3 itu. Mana gaji saya yang dulu? Saya dulu kan cuma 2, cuma 3 upah saya. Enggak, ambil semuanya. Karena itu punyamu yang aku kembangkan sampai menjadi sekebon. Masya Allah, diambil semuanya, enggak ditinggalkan satupun sama karyawan itu. Baru makanya dia berdoa, ya Allah, kalau apa yang aku lakukan itu ikhlas semata-mata karenamu ya Allah, bukakan pintu ini, menunjukkan kekuatan wasilah itu kuat Bapak saya. Bergeser batu itu. Ya. Mungkin sesuatu yang enggak masuk akal kan kalau kita kan. Tapi dengan menghadirkan wasilah, kadang-kadang hati itu menjadi lebih yakin terhadap doa yang kita ucapkan. Apalagi berwasilah dengan amal soleh berupa apa? Mengikuti sunnah. Ya Allah, aku berada tegak di atas sunnah Nabi-Mu. Ya, cingkrang aku amalkan ya Allah, jenggot aku pelihara ya Allah. Benar-benar ikhlas mengikuti sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya, kurangilah beban saya, bayarkan hutang saya. Nah, itu bagus. Nah, pernah nggak kita seperti itu Bapak saya? Pernah nggak? Nah, kadang-kadang kita terlalu banyak ngeluh, tapi nggak tahu cara mintanya. Pernah nggak kita dekat dengan Allah lalu minta untuk menuntaskan masalah itu? Sungguh-sungguh gitu. Barakallahu fiik. Nah, jadi kemudian kedua, wasilah dengan al-asma was sifat. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, terusnya. Kemudian ketiga, berwasilah dengan berwasilah dengan orang soleh yang masih hidup. Dan tidak mesti harus tokoh. Orang soleh yang masih hidup, orang tua kita, ibu bapak. Nah, orang yang masih hidup. Tawassul. Kemudian tawassul
Udah isya. Kemudian tawasul dengan dosa dan kesalahan. Nah, sebut dulu, ya Allah, pernah saya melakukan ini, melakukan itu. Ya Allah, saya menyesal, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Baru sebut tuh apa keinginan. Ya, karena ketika kita menghinakan diri kepada Allah, ya Allah, saya salah, ya Allah, maafkan saya. Dulu saya begini. Tapi dosa yang terkait dengan Allah. Tapi kalau dosa terkait dengan orang lain, harus minta maaf dulu sama orang lainnya. Ya. Baru sebut apa yang diinginkan. Kemudian terakhir, doa atau tawassul dengan doa orang soleh, dengan doanya. Kalaupun orang itu sudah meninggal dunia. Ya, melalui doanya. Yang dulu mungkin pernah diajarkan doa, pernah diajarkan ini kalimat, misalkan kita bertawassul sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan doa orang yang soleh. Doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana Rasulullah katakan, Allahumma ad'uka bidu'ai nabiyyik. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan doa nabimu. Siapa? Ibrahim. Makanya bapak saya dari 5 ini sepakat dahulu di kalangan para sahabat, tawassul itu tidak dikenal kecuali tawassul dengan doa orang soleh. Ya, yang masih hidup. Gak ada ceritanya orang tawassul pada zat itu, gak ada. Nah, menjadi masalah pembicaraan di akidah. Boleh tidak bertawassul dengan zat? Iya, zatnya apa? Orang sudah meninggal. Nah, itu menjadi bahasan di dalam ilmu akidah. Mungkin nanti Bapak akan dihadapkan sama orang-orang. Ini ada yang membolehkan. Ini ada orang membolehkan. Nah, maka kaidah di dalam ilmu akidah tidak boleh ada antara segolongan ulama dengan mayoritas ulama. Itu tidak boleh ada dalam ilmu akidah. Ilmu akidah itu bapak saya, kalaupun ada perbedaan pendapat, sekecil ulama itu, maka dia diarahkan kepada mayoritas ulama. Makanya tidak ada istilah perbedaan pendapat di dalam ilmu akidah. Yang ada apa? Mujma. Mayoritas di dalam ilmu akidah itu hukumnya ijma. Sebagaimana ijma dalam fikih. Kan kalau dalam fikih kan ada istilah mayoritas. Dan sekelompok ulama kecil boleh menyelisihi mayoritas. Di dalam ilmu akidah tidak boleh. Mungkin pernah mendapat, ya enggak apa-apa, kan perbedaan. Memang ada sekelompok ulama yang mengatakan boleh bertawassul kepada zat orang yang sudah meninggal dunia, tapi dipastikan dia orang soleh, dan dipastikan kalimatnya kalimat tawassul, bukan kalimat minta-minta. Kalau yang di fakta lapangan yang kita lihat itu tawassul atau minta? Minta. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, aghithni. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, bantulah aku. Tawassul atau minta? Minta sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Baik. Nah, jadi ketika ada perbedaan di dalam ilmu akidah, dia diarahkan kepada mayoritas, dan itu hukumnya hukum ijma. Nah, termasuk dalam masalah tawassul, hukumnya haram, bid'ahnya haram maksudnya ya. Kemudian ketiga, syirik, tapi syirik kecil. Mungkin boleh menggunakan istilah haram di tengah masyarakat. Jangan bilang syirik. Biasanya kalau masyarakat umum kan kalau syirik kufur. Gitu. Sebagaimana kufur itu ada 2, kufur kecil, kufur besar. Sama juga syirik kecil, syirik besar. Syirik kecil itu mengurangi keutamaan keimanan, tetapi tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Tapi hati-hati, kalau terus dilakukan, bisa jatuh kepada syirik akbar. Barakallahu fiik. La ilaha illallah. Sudah azan? Iya, azan dulu. Tafadhol. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Baik, itu rukun. Ya, rukun syahadat ada dua. Syahadat la ilaha illallah. Pertama, peniadaan. Meniadakan seluruh apa yang disembah selain Allah. Kemudian kedua, al-isbat, yaitu menetapkan illallah, kecuali Allah. Kemudian syarat-syaratnya itu ada 7 atau ada 8 syair ya, dinazam oleh Syekh Zaid Al-Madkhali. Kata Syekh Zaid, syurutuha bin nass qul thamaniyah. Syarat-syarat la ilaha illallah dengan penegasan nas katakan itu ada 8.
Al-ilmu wal yaqinu wa ikhlasun niyah. Dua pertama itu atau tiga pertama, ilmu, yakin dan ikhlas. Ya. Ilmu, yakin, ikhlas. Ya. Syurutuha bin nass qul thamaniyah. Syarat-syaratnya yang ditegaskan berdasarkan nas, katakan ada 8. Tiga pertama, al-ilmu wal yaqinu wa ikhlasun niyah. Ilmu, yakin, mengikhlaskan niat. Kemudian keempat, kelimanya, kemudian dan keenamnya. Ketiga, kedua, rabi'uha sidqu yalihil khamisu huwa qiyadu wal qabulus sadisu. Yaitu yang keempat, jujur di dalam mengucapkan kalimat ini. Kemudian kelima, patuh dalam mengucapkan kalimat ini atau tunduk. Kemudian keenam, yaitu menerima konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, kemudian menerima seluruh konsekuensi la ilaha illallah. Wasabi'ul hubbu lima lahu hud minal ma'ani fa'malan bima thabat. Yang ketujuh itu adalah cinta. Cinta terhadap apa? Seluruh makna yang dikandung oleh kalimat ini. Maka amalkanlah dengan kokoh, dengan tetap. Mencintai kalimat tauhid dan mencintai orang-orang. Maka bapak saya menjadi pokok atau kaidah ahlus sunnah bahwa seorang muslim itu dia selamat di hati kita itu dari apa? Dari su'udzon. Hukum asalnya dia muslim dan hukum asalnya dia adalah ahlus sunnah. Kecuali kalau dia itu telah melakukan perbuatan yang menampakkan diri keluar dari kaidah-kaidah ahlus sunnah. Nah, ini salafi bapak saya. Ini salafi. Berbeda kalau kelompok sebelah ya. Mereka itu membangun cinta dan benci itu berdasarkan corak warna organisasinya. Kalau salafi itu begitu kita. Husnudzon, begitu ketemu dengan seorang makanya salafi itu mudah, dia salafi itu. Mau sholat dimanapun kita sholat. Karena kita hukumi hukum asalnya apa? Muslim. Kecuali kalau misalkan imamnya kita ketahui suka datang ke kuburan minta-minta, baru nggak boleh sholat di belakangnya. Kalau melakukan dosa apa? Syirik besar. Tapi hukum asal, antum jangan nanti misalkan orang imam, antum suka datang ke kuburan nggak minta-minta, jangan ditanya, ya, karena hukum asalnya apa? Muslim. Barakallahu fiik. Itu salafi. Makanya kita itu yang kunut subuh itu muslim atau tidak? Muslim. Kita sholat di belakangnya, kunutnya kita nggak ikuti. Setelah itu kita zikir sendiri. Setelah itu pulang. Selamat atau tidak? Beda kalau kelompok sebelah. Kalau kelompok sebelah itu apa? Membangun cinta dan benci tidak di atas kalimat tauhid. Di atas apa? Di atas keorganisasian. Kalau enggak kunut subuh, enggak sah salat di belakangnya. Kalau enggak zikir berjamaah, salatnya enggak sah. Enggak mau salat di situ. Sampai saya ketemu sama orang ini, demi Allah, telinga saya dengar. Selama yang jadi imam itu orang jenggotan sama celana cingkrang, demi Allah saya enggak akan pernah mau salat di situ, di masjid itu. Dan itu diajarkan sama guru-guru mereka. Makanya kalau mau hatinya menjadi hati yang lembut, duduk sama orang-orang salafi, insya Allah. Ya. Makanya coba lihat itu. Ya, kajian-kajian diajarkan oleh orang-orang kelompok sebelah. Apa menjadikan mereka menjadi orang yang semakin lembut hatinya? Semakin keras, semakin kasar. Ya, salafi itu dibilang kasar, bukan. Salafi itu bukan kasar, salafi itu tegas. Kalau kasar itu apa? Suka mukul, apa-apa berbeda, mukul, apa-apa berbeda, bakar masjid, apa-apa berbeda, bakar pesantren. Ada orang salafi kayak begitu? Makanya patut kita berbangga ketika kita diberikan hidayah untuk menjadi salafi, ibu saya. Alhamdulillahish. Pernah enggak kita mengatasnamakan salafi itu sebagai nikmat yang besar? Harta kita itu lebih kecil daripada ketika kita mendapatkan hidayah menjadi orang salafi. Meniti jejak para ulama salaf itu ini nikmat luar biasa, bapak saya. Dan itu kan luput dari meniti jejak salafus soleh. Kok saya jadi susah ya? Dia nggak paham bahwa dia meniti jejak sunnah itu nikmat yang paling besar, lebih besar daripada sekedar miskin, daripada sekedar susah. Allahu Akbar.
Makanya bapak saya atas namakanlah dakwah salafiyah itu, manhaj itu. Ya Allah, saya meniti jejak ulama-ulama dahulu, para sahabat Nabi-Mu. Ya Allah, mudahkan saya dalam ini, mudahkan saya dalam ini. Itu sangat ditekankan. Barakallahu fiik. Nah, itu yang kita saksikan bapak saya. Nah, maka wal hubbu lima lahu hud minal ma'ani fa'malan bima sabat. Ya. Makanya kemarin di Nurul Iman juga kita bahas ya surat Al-Asr. Salah satu surat Al-Asr bapak saya itu kalau sahabat ketemu itu kan salam berdua tuh. Baca surat apa? Il-Asr. Karena fakta yang belakangan ini saya lihat, ya semakin apa ya, semakin radikal saja begitu untuk memusuhi dakwah ahlus sunnah salafiyah. Kita dibilangnya radikal, mereka sendirinya ya radikal. Ya. Sampai saya ada orang namanya Singa Aswaja itu, Singa Aswaja. Dia disebut Singa Aswaja. Singa Aswaja, dia bilang apa? Wahabi itu dananya kuat, dananya besar. Kalau ngaji itu nanti orang-orang yang ngaji kalau pulang dikasih 20 juta setiap orang yang pulang ngaji. Udah nggak sehat gitu loh. Ini udah orang kayak kerasukan. Maka saya katakan orang-orang dia kerasukan jin kayaknya. Kenapa? Karena saking apa? Saking nggak sukanya sama dakwah akhirnya dia bikin cerita-cerita yang nggak masuk akal. Coba kita ceramah, habis antum dengerin ceramah, saya kasih 20 juta. Seneng nggak tuh? Berarti ngaji sama Wahabi aja kalau begitu kan? Cepet kaya berarti kalau begitu. Sekali ngaji, 2 kali ngaji bisa dapat beli mobil. Itu lihat bapak saya, bagaimana kebencian itu bisa membuat orang itu kerasukan sama jin. Nggak sehat, cara ngomong itu nggak sehat. Akhirnya qadarullah, Allah bongkar aibnya itu. Dia bilang apa? Kalau Wahabi itu 20 juta, 30 juta. Kalau kita mah biasa salam tempel 1 juta, 2 juta. Oh, sekali ceramah berarti dia itu berapa salam tempelnya? 1 juta, 2? Mana ada orang Ustadz Salafi dibayar sampai sebegitu sekali ngisi? Darut Taibin berapa dikasih? Allah. Kalau enggak ikhlas gitu. Ya. Mana ada Ustadz Salafi sekali ngisi dikasih 1 juta, 2 juta. Coba lihat bapak saya. Orang marah itu, makanya benar kata Nabi Muhammad. Kalau kamu marah dalam kondisi berdiri duduk. Kalau duduk tidak bisa, terlentang. Kalau terlentang tidak bisa, keluar dari tempat engkau bikin marah. Ambil air wudhu. Karena orang umumnya kalau lagi marah, tensinya tinggi, itu kerasukan sama jin itu sangat bisa. Ya, kerasukan sama jin itu sangat bisa. Maka kalimat tauhid itu sebagai dasar pondasi cinta. Makanya nggak ada Salafi itu benci sama orang ahli bidah, itu nggak ada. Ya, benci kita itu apa? Ima sama orangnya atau ima sama ajarannya. Tapi apa? Dibangun di atas nasihat. Ridwanullah alaihim ajmain. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wasaminu al-bughdu lima yu'badu min dunal ilahi fa'aqalanha ya fatin. Yang ke-8 itu adalah benci. Ini kita sebut wal-wala wal bara. Jadi syarat ke-7 sama ke-8 masuk dalam syarat wala, ke-8 al-bara. Yaitu apa? Benci terhadap seluruh apa yang disembah selain Allah. Ya, dan benci kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, pelaku kesyirikan, pelaku dosa, pelaku maksiat, pelaku kebid'ahan, benci. Ya, tapi dakwahi. Ya. Fa'qalanha ya fatin, maka berakallah, maka fahamilah wahai orang-orang yang memiliki kefahaman. Jadi ada berapa? 8. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, kemudian patuh, kemudian menerima, kemudian cinta, kemudian benci. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, kalau syahadat Muhammad Rasulullah berapa? Syarat-syaratnya? Ya, sebagai penyempurna ya, syarat-syarat Muhammad Rasulullah. Berapa? Ada 6. Nah, coba perhatikan. Syarat rukun la ilaha illallah berapa? 2. Rukun Muhammad Rasulullah berapa? 2. Muhammadan abduhu wa rasuluh. 2 juga rukunnya. Bahwa Rasulullah atau Muhammad itu seorang hamba juga seorang rasul. 2. Rukun la ilaha illallah 2, rukun Muhammad Rasulullah 2. Syarat la ilaha illallah 7 atau 8.
8. Syarat Muhammad Rasulullah berapa? 6. Nah, syarat Muhammad Rasulullah itu ada 6. Yaitu apa? Mengetahui atau meyakini, kemudian kedua mengucapkan dengan lisan, kemudian ketiga mengikuti sunnah, kemudian keempat jujur atau membenarkannya, kemudian kelima mencintainya, kemudian keenam mendahuluinya atau mendahului beliau di atas orang-orang lain. Berapa? 6. Ya. Jangan lupa ya, meyakininya, mengucapkan dengan lisan, baik dalam mengikuti sunnah, kemudian membenarkannya, kemudian mencintainya, kemudian mendahuluinya. Baik, wallahu a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan? Tafadhal. Baru kita insyaallah masuk ke bab kedua, Bapak saya. Baru insyaallah kita masuk ke bab kedua. Jadi kita sudah selesai dari bab 1, tinggal nanti murojaah. Nah, ke bab kedua kita akan masuk nanti pada bahasan tauhid atau pintu dari tauhid itu. Apa pintu tauhid, Bapak saya? Apa pintu tauhid? Tauhidu irrububiyah. Isinya itu tauhid il-uluhiyah. Nah, pintu menuju tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah. Nah, nanti di sini di pembahasan ini nanti Syekh Utsaimin rahimahullah ya menengahkan kita ucapan-ucapan al-Imam itu melalui beberapa pendekatan-pendekatan. Di antaranya pendekatan akal, kemudian pendekatan nas, ya. Itu dengan dua pendekatan itu Syekh Utsaimin berusaha memahamkan kepada kita beberapa ucapan-ucapan Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ada pertanyaan, silakan. Enggak ada? Tafadhol, Pak. Oh, tayyib. Barakallahu fiik. Bagus, insyaallah di pelajaran berikutnya ya. Nanti kita akan bagikan ada beberapa bentuk-bentuk ucapan syair yang diklaim oleh sebagian orang sebagai solawatan. Tapi itu syair sebenarnya. Nazam, ya, nazam yaitu susunan-susunan kalimat, ya, dibentuk dalam bentuk qafiyah. Ya sama seperti saya. Misalkan saya tadi, ya, misalkan tadi nazam tadi. Bisa saja kita makanya dalam pembacaan boleh misalkan pakai nagom. Ya, misalkan syurutuha bin nasiqul thamaniyah al-ilmu wal yaqin wal ikhlasu bin niyah. Itu nazam namanya. Ya. Nah, nazam. Tapi oleh sebagian orang nazam seperti ini dipakai untuk ibadah. Nazam itu nazam ilmu. Jadi dia syair-syair dibangun oleh ulama untuk apa? Untuk mempersingkat bahasan, untuk menjadi matan-matan ilmu pengetahuan. Nah, ada orang menyusun nazam untuk menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hukum asalnya boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi yang menjadi catatan kita adalah banyak hal menjadi catatan. Pertama, dipakai untuk ibadah. Dipakai untuk beribadah. Kemudian kedua, lafaz-lafaznya yang harus diteliti. Para ulama itu boleh, saya mengatakan marhaban ya Rasulullah, ya. Atau misalkan kalimat-kalimat misalkan engkau ya Rasulullah seperti apa, misalkan seperti bulan, ya, seperti apa. Yang penting kalimat itu tidak melanggar batasan-batasan akidah. Nah, jadi pertama masalahnya itu dipakai sebagai ibadah. Nah, kalau sudah dipakai menjadi ibadah itu maka dia butuh dalil nas. Mencakup nanti tata caranya. Kemudian menjadi domain kritik kita apa? Lafadznya. Kemudian domain kritik kita apa? Tata cara pelaksanaannya. Dia klaim itu ibadah, tapi apa? Dinyanyikan caranya. Ada orang bernyanyi dengan ibadah? Kapan ada satu orang sahabat itu tiba-tiba berdendang di masjid lalu jadi ibadah begitu? Nah, ini ta'abbudi
Nah ini yang menjadi domain-domain kritik kita. Bukan masalahnya apa? Kebolehan untuk menyanjung Rasulullah. Ini di general masalahnya. Dikiranya kita enggak menyanjung Rasulullah. Menyanjung Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau mungkin dalam bentuk-bentuk lain. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Dalam bentuk sanjungan-sanjungan yang masih pada batas normal. Ya, hukum asal boleh. Nah, menjadi domain kritik ketika itu dijadikan sebagai apa? Ta'abbudi untuk menyembah Allah. Nah, ini yang harus kita pastikan secara nas atau dalil. Insyaallah nanti mungkin kita perinkan ada beberapa ucapan-ucapan. Seperti misalkan ucapan Al-Busairi. Ya, sampai ada sebuah ucapan itu, Masya Allah, nanti ada redaksinya ya. Dia mengatakan, kalaulah bukan karenamu wahai Muhammad, ya, maka saya tidak bisa keluar dari segala macam masalah. Wah, itu kan apa? Domain Allah atau domain Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita perinkan. Baik. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Oh, diulas lagi berdasarkan dari dalilnya. Baik, nanti insyaallah sebelum kita masuk ke bab kedua, nanti kita ulas lagi dari syarat-syarat tersebut. Baik, wallahu a'lam bissawab. Jangan nanti pas itu baru nanya lagi. Ada enggak? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.